kita ternyata bisa melampaui masa-masa itu karena pada saat itu selain bapak sekolah, saya sekolah, anak juga masih tumbuh kan. Kemudian kita harus tidak ada pembantu, tidak ada bantuan dari pihak manapun, dan kita benar-benar harus melakukan itu sendiri, dan masa-masa itu adalah masa-masa yang sebetulnya sangat nikmat sekali. Tapi kalau di flashback, diingat kembali, Masya Allah, kok bisa ya. Jadi itu semua kita lewati dengan ya alhamdulillah. Saya sendiri dapat 2 master degree di sana, ada anak 1 lahir, kemudian suami sendiri dapat 2 master degree dan doktoralnya dalam waktu 6,5 tahun, dan itu kita syukuri banget. Itu karena suami Mas Bambang sangat membantu, dan itu munculnya bukan karena saya menuntut, enggak, munculnya karena ada kesadaran dari yang tumbuh dari seorang anak tunggal yang kemudian menjadi bapak yang ngayomi dan sangat membantu istrinya. Iya. Kemudian pada itu anak-anak umur berapa, Bu? Yang besar lahir semua di balita, Indonesia? semua balita. Yang besar lahir di Indonesia, 18 bulan kami berangkat. Kemudian si kecil lahir di sana, dan sampai umur TK kalau nggak salah si kecil. Kemudian kita kembali ke Indonesia. Jadi balitanya mereka dialami di United States, dan pada saat pulang karena mereka berdua anak dua itu mengalami masa-masa sekolah di Amerika, mereka lupa bahasa Indonesianya. Mereka lupa bahasa Indonesianya. Jadi waktu kembali ke Indonesia, saya harus memberikan les guru sastra Inggris untuk mengajari mereka bahasa Indonesia. Dan mereka dibawa ke pasar untuk bisa mengenal bahasa Indonesia dengan lebih baik. Ada upaya-upaya yang saya harus lakukan pada saat mereka datang pertama kali. Dan bahasa Indonesia mereka sangat-sangat teratur dan baku waktu pertama kali belajar. Jadi itu masa-masa yang lucu yang saya alami, anak-anak berbahasa Indonesia dengan sangat baku, tertib, dan baik dan benar. Bahasa Indonesia baik dan benar itu dialami oleh anak-anak, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka masih keep speaking English, tetapi tetap berbahasa Indonesia dan sudah menggunakan bahasa gaul juga. Lebih fluent lah ya. Lebih fluent, tapi tetap bahasa Indonesia yang bahasa gaul. Anak-anak muda juga sudah mereka kenali. Jadi sudah both sudah mereka sudah biasa lah. Sudah biasa. Ya menarik ya, Bu ya. Sangat menarik. Itu pengalaman pengalaman masa-masa tumbuhnya mereka ya. Iya. Ya, Bu. Jadi kalau yang sekarang Ibu dengan pendidikan yang Ibu tekuni ya di sana di Amerika, kemudian Ibu pas ke Indonesia sendiri, dan itu sangat sesuatu yang memberikan sesuatu yang baru ya untuk di share gitu ya, dibagi dengan mahasiswa. Ada contoh kecil. Oh ya, untuk yang mahasiswa memang it's tough, tapi ikuti saja karena di sana kita belajar bertanggung jawab ya. Tapi ada satu contoh kecil lah yang saya bisa kasih gambaran untuk anak-anak masa-masa pendidikan balita di sana. Di sana waktu kecil mereka diajari beretika, sopan santun kepada sesamanya, kepada sesama temannya, dan ada yang ditularkan sampai sekarang. Mereka biasa hai ya, itu greetings yang diajarkan dari mereka dari kecil di Amerika. Jadi biasa hai gitu, dan sampai sekarang mereka tidak sadar kalau saya bilang itu sampai sekarang. Mereka SMA pun kemudian lulus kuliah, mereka masih menggunakan, atau ketika mereka memproduksi satu produk teater, ada bahasa-bahasa yang mereka tularkan kepada teman-temannya. Hai itu adalah bahasa-bahasa yang mereka dapat waktu kecil. Nah, hai itu sesuatu yang biasa di Amerika, tetapi itu sesuatu yang terbawa, sehingga ketika mereka dewasa mereka juga melakukan hal yang sama baiknya. Oleh karena itu saya sih berpesan, apapun yang diajarkan kepada anak-anak waktu kecil yang positif itu pasti akan terbawa sampai dewasa. Ya, itu contoh kecil itu hai ya, itu Amerika banget. Tapi itu sesuatu yang baik yang bisa dicontoh dari Amerika.
Dan itu kedepannya juga akan terus sesuatu yang positif itu juga bisa dibawa dan tularkan. Contoh yang baik juga yang kami dapat dari suasana Indonesia adalah greetings yang sangat santun yang diajarkan oleh agama. Seperti assalamualaikum, itu adalah sesuatu yang baik. Itu kan salam untuk salam sejahtera untuk kalian semua. Itu sesuatu yang baik yang diajarkan kepada anak-anak ketika mereka sudah mulai masuk SMP SMA. Itu diajarkan di sekolah. Jadi itu yang kami dapat dari Indonesia. Itu ala Indonesianya kita dapat juga. Jadi selain hai, assalamualaikum, itu mereka dapat juga. Jadi alhamdulillah mereka dapat semua. Jadi kaya ya Bu. Kaya warna. Iya, dan akhirnya ada 2 putri yang manis-manis. Iya. Alhamdulillah. Oh iya, saya mau cerita nih. Sebetulnya putri pertama itu juga munculnya tidak langsung. Jadi 3 tahun setelah pernikahan baru lahir putri pertama. Dan untuk mendapatkan putri pertama itu kita berjuang keras. Jadi kita bersyukur banget ternyata alhamdulillah bisa anaknya 2 hebat-hebat pula. Jadi kami bersyukur banget karena untuk sampai lahir anak pertama itu kami harus berusaha supaya bisa Tuhan mempercayakan kita, mempercayakan kita. Dan itu juga memang harus sabar ya Bu ya. Oh iya. Oleh karena itu saya bersyukur banget dengan semua yang Tuhan karuniakan ke kami. Iya. Kemudian adakah ini Bu yang sering dilakukan bersama gitu kan, karena kan anak-anak udah besar, kemudian Bapak juga punya kesibukan yang mengurusi negara kan nggak gampang ya Bu ya, kemudian Ibu sendiri, kemudian apakah ada kegiatan yang sama yang dilakukan gitu, mungkin semacam hobi atau yang paling tidak? Kita punya interest yang sama di antara kita berempat. Kami semua senang traveling. Jadi kalau ada waktu luang, walaupun cuma 3 hari itu, kita sudah pasti, kalau itu luang ya, 2 hari aja, itu luang kita pasti akan travel kemana, walaupun cuma sejenak di mana itu sudah meningkatkan quality time di antara kita. Jadi biasanya kami adakan waktu untuk itu. Traveling senang, musik juga senang, musik jazz. Kami semua, nggak tahu kenapa ya, anak-anak juga tertular senang musik jazz, terutama yang soft jazz ya. Bukan yang jazz yang rocker, bukan heavy jazz, tapi yang soft jazz. Dan apa mungkin karena Ibu sama Bapak juga senang musik ya Bu ya? Iya. Juga aktif main juga? Kita di rumah latihan musik sekali-sekali, ada studio di rumah. Dan kalau misalnya sedang penat, lelah, biasanya kita lampiaskan. Oh gitu ya. Dengan main musik. Tapi saya sendiri sudah dulu waktu muda pegang gitar, sekarang sudah nggak bisa, jadi ya sekedar menikmati musiknya lah. Gitu. Tapi kalau Mas Bambang masih sering pegang gitar, hari-hari masih sering pegang gitar, cari chord lagu. Gitu. Saya masih menikmati pemandangan dia mencari-cari lagu lah. Romantis ini. Lumayan. Terus jangan-jangan Bu melalui dulu Ibu juga ketemu dengan itu ya Bu ya? Karena kita mulainya di musik ya. Kita mulainya di musik, di gitar. Jadi nggak heran lah kalau misalnya memang senangannya musik, semua senang musik karena memang awalnya memang dari musik ya. Dan kemudian kalau Ibu sekarang ya mungkin dari kita kembali lagi dengan penggambaran sekarang kemajuan perempuan Indonesia barangkali yang mungkin Ibu bisa berbagi juga dengan apa sih yang harus dilakukan sebagai perempuan Indonesia yang sekarang katakan ini kan globalisasi sudah sampai ke kita pastinya. Kemudian bagaimana harus menyikapinya gitu sebagai perempuan Indonesia? Untuk taraf hak azazi, sampai di taraf hak azazi, perempuan Indonesia harus sudah bersyukur banget bahwa kita sudah memperoleh pencapaian sedemikian rupa bahwa baik undang-undangnya atau kehidupan sehari-hari perempuan Indonesia sudah memperoleh hak-hak azazinya, itu sudah dilindungi oleh undang-undang.
Namun demikian PR di sana sini masih banyak lah. Artinya kita melihat bagaimana persoalan TKI, TKW, bagaimana itu diaplikasikan, diimplementasikan itu adalah satu soal lain. Jadi saya menganggap bahwa kita sebagai wanita Indonesia harus bersyukur, apalagi dengan sekarang adalah masanya globalisasi, semuanya serba terbuka untuk seluruh dunia. Kita harus membuka diri dan berpengetahuan, itu pasti harus. Tetapi sebagai wanita tetap bagaimana menjaga base fondasinya di negara ini, bahwa kita tidak boleh lepas dari apa yang menjadi karakter bangsa ini. Cintai produksi dalam negeri, cintai batiknya, tenunnya, skill, meningkatkan kemampuan tekniknya, bagaimana caranya memperoleh kesejahteraan lebih, yang semuanya serba mengandalkan lokal, mengandalkan komponen-komponen, item-item yang ada di sekitar kita aja, yang lokal aja, dan itu akan meningkatkan, membuat stabil negara ini. Mau krisis keuangan seperti apa, tapi kalau ibu-ibunya dompetnya stabil dan walaupun dompetnya tipis tapi mampu menghidupi keluarganya sendiri dengan kualitas yang baik, saya rasa itu adalah harga tertentu. Itu kalau dirupiahkan itu rupiah tertentu walaupun tidak terlihat. Jadi itu yang saya rasa manusia perempuan Indonesia jaga fondasinya dengan cara meningkatkan kemampuan diri sendiri, meningkatkan taraf hidup keluarga. Di luar dunianya ada krisis ekonomi, nggak akan terlalu banyak terpengaruh kalau kita sendiri base-nya kuat. Jadi yang seperti yang belajar tahun krisis ekonomi yang lalu juga seperti itu ya Bu? Oh iya. Itu kenapa? Karena perempuan Indonesia sangat handal dalam melakukan kegiatan ekonomi kecil, ekonomi mikronya. Itu terlalu, untuk dihantam itu terlalu kuat gitu. Mau diapain gitu ya, mau ada serangan badai seperti apa, kalau kita tenang-tenang aja karena kita bisa kokoh dengan kemampuan lokal dan kemampuan internal kita sendiri. Jadi mau dihantam dari luar, ya mungkin nggak tahu ya soal hitungan keuangan makro, tetapi ke hitungan mikronya, di level mikro kita adalah bantalan yang tahan banting. Itu rasanya saya pikir perlu banget, penting sekali, dan saat ini sudah benar. Seperti apa yang juga program SIKIP ya, programnya Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, dengan kesemua pilarnya itu adalah bantalan sebetulnya. Apakah kreativitasnya, apakah kesehatannya, penghijauannya, bagaimana edukasi anak-anak, juga kepedulian kita kepada sesama, itu adalah bantalan untuk menjaga kokohnya kehidupan kita bernegara. Ini karena SIKIP itu dimulai dari ini sih Bu ya, keluarga ya. Bagaimana ini kan berarti gaungnya juga meluas gitu. Benar-benar sekali. Iya, ini menarik sekali ya Bu ya. Kemudian ada, sebelum mengakhiri, mungkin ada yang pesan-pesan Ibu mungkin untuk perempuan Indonesia yang katakan yang akan menjadi generasi. Perempuan Indonesia tetap tangguh, belajar, jangan berhenti belajar, karena dengan belajar itu kita tidak cuma membuka wawasan, tapi kita memperkuat dan memperkokoh kehidupan bermasyarakat. Tantangan seperti apapun, kalau misalnya internal dan kekuatan kita kokoh, maka kita akan terlindungi dari semua bentuk tantangan dan ancaman. Insya Allah kita membantu pemerintah, membantu negara, masyarakat untuk memperkuat diri kita sendiri dengan mensejahterakan kehidupan kita, wanita-wanita Indonesia, untuk keluarga dan anak-anak dan masyarakat. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih juga, sama-sama. Hidup kabari.